Halo, halo teman-teman semua. Balik lagi di podcast Selasa yang kali ini saya nggak sendirian ya. Yang biasanya monolog, tapi kali ini saya udah bersama pakarnya, ahlinya ahli ya, core of the core tentang dunia pariwisata di Jogja. Dan nanti mungkin kita akan banyak bertanya ya, banyak cari ilmu lah. Bagaimana sih memulai bisnis di bidang wisata gitu. Jadi ini termasuk tour, travel, paket wisata dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa di-spill dan kita lihat perjalanan panjangnya seperti apa. Oke, langsung saja kita sudah bertemu dengan atau bersama dengan Pak Aang, Mas Aang lah ya. Kalau di Jogja lebih akrab Mas gitu ya. Oke, Mas Aang, apa kabar? Selamat malam. Malam Om, baik Om. Malam Tio, aduh. Oke, ini jadi beliau ini saya spill dikit bahwasanya dia adalah pembina termasuk pendiri juga dari Dulur City Tour Jogja gitu ya, dan itu paguyuban yang mengayomi seluruh para praktisi baik dari driver sampai dengan akomodasi wisatanya. Dan beliau sendiri juga punya brand yaitu pakettourjogja.com yang memang lebih spesifik, itu benderanya sendiri kira-kira gitu. Benar, oke. Ini gimana ya konsepnya, yang nggak tanya jawab sih, cuman kita pengen tahu aja bahwasannya dulu masa kecilnya tuh di mana kalau boleh tahu, Pak Ang? Monggo. Aduh, gimana ya Om Tio ya? Agak-agak panjang sih ya. Oke. Singkat cerita gini aja lah, saya ditinggal sama kedua orang tua saya itu dari umur kelas 3 SMP. Oh, oke. 3 SMP Wow. itu saya dua-duanya udah nggak ada orang tua saya, dan saya hidup sendiri di Jakarta. Jadi apa-apa Ya. udah sendiri gitu. Ya, survivor. Survival. Terus singkat cerita seperti itulah, mau beli jangan motor, orang lihat pindah motor itu punya motornya, kita cuma pengen doang ngecas kayak gitu. Jangan kan motor, sepeda lah, sepeda orang beli sepeda, kita cuma ngecas. Kita yang penting bisa makan, bisa hidup, udah seneng pada saat itu gitu. Ya. Seperti itu sih Om, waktu kecilnya ya pokoknya begitulah ya, memang udah jalannya ya pada saat kecilnya. Dinikmati. Oke, lalu berarti kecilnya di wilayah Jakarta ya atau Iya. seperti apa? Oh ya. Kebetulan Jakarta. saya memang lahir di sana, sekolah di sana, besar di sana, sampai kerja, sampai kuliah DO juga di sana. Oke. Gitulah. Berarti masa remaja, oke, menginjak masa remaja ini kan Ya. dinamika. Kalau kita bicara 90-an kan di situ ada era-era putau, ada era-era narkotika. 91 tuh mematikan sekali, banyak juga teman saya yang juga lewat gitu ya. Itu bagaimana dinamika pada waktu remaja tuh? Ya ngikuti arus nih Mas pada saat itu, ya mau nggak mau, karena kita nggak ada yang ini ya, nggak ada yang ngontrol, karena kan kita orang tua sudah nggak ada ya, di masa kecil sudah nggak ada orang tua, jadi nggak ada yang ngontrol. Oke. Ya ikut arus gitu ya, gimana ya, sebenarnya pengen enggak, di mana ada arus seperti itu, tidak ada yang kontrol, nggak ada yang melarang, ya udah berjalan aja. Dan ya memang sempat terjerumus, cuman ya alhamdulillah bisa sembuh semuanya, bisa kembali normal. Oh, berarti teman-teman di tahun 91 itu banyak yang hilang juga ya? Hilang atau apa? 98, So, 98. 99. Oh ya, reformasi. Ya, 99, 2000-an, 2001. Dari 96 lah itu udah kayak gitu. Itu tuh udah banyak teman saya yang lewat, banyak banget. Cuman ya dia saya masih diselamatkan. Oke. Terus untuk awal-awal berkarir gitu ya, itu seperti apa? Nah ini nih panjang sangat panjang, karena saya habis lulus sekolah itu, kebetulan saya sekolah di STM 3 Bonser ya, Bonser ya, Jatinegara. Bonser, legend itu. Legend. Dan pada saat zaman saya, alhamdulillah STM Bonser itu memang kebetulan STM favorit kedua se-Jakarta Timur setelah pembangunan pada saat zaman saya itu. STM pembangunan. Itu tuh merupakan kebanggaan lah gitu. Ya singkat cerita ya, mental terbentuk lah di situ. Ya tahu sendiri pada zaman itu mau sekolah aja kita sudah bergelut dengan
yang namanya aman nggak aman, mau hidup apa enggak, kayak gitu-gitu. Pulang sekolah juga begitu, mentalnya terbentuk. Mungkin dari mental itu kita bisa terbentuk dari sekarang sampai sekarang itu kayaknya. Ya. Itu zaman sekolah ya gitu. Oke, kita masih di masa remaja ya. Jadi Mas Aang ini sebagai expert di bidang bisnis wisata di Jogja. Itu niche-nya spesifik banget ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita nantinya sekitar 1 jam ke depan akan dapat insight-insight bagaimana memulai bisnis di bidang wisata yang notabene itu di situ ada agent, di situ ada memang pemilik armada di situ dan lain sebagainya. Oke, kita masih di masalah remaja nih tadi, Mas Aang. Jadi ketika era 2000-an, 98 sampai 2000-an gitu ya. Iya. Berarti kan di Jakarta nih posisi nih. Iya. Terus bagaimana sih kehidupan Jakarta pada waktu itu tuh seperti apa? Remajanya gitu ya. Ugal-ugalan. Waduh, ugal-ugalan. Sangat Aduh. ugal-ugalan. Wah, kayak apa ya? Dunia itu belum kayak belum diatur gitu loh. Semuanya benar-benar sebuah bebas, kayak yang namanya ganja itu pada di gang-gang aja mereka tuh ganja, minum dan lain sebagainya. Cuma kalau putar memang mereka pada Nggak ada yang selamat gitu ya. sembunyi-sembunyi, bukan? Kalau putar itu pada sembunyi-sembunyi kayak gitu-gitu, sabu. Cuma kalau yang kayak gitu pada gua-lugang pada saat itu ya. Cuman itu juga nggak perlu ditiru, nggak layak ditiru. Ya, jangan ditiru teman-teman ya. Tapi kalau zaman dulu tuh ada cepu-cepu gitu nggak sih? Gimana apa ya namanya? Istilahnya apa? Oh, ada sama. ada juga. Ya, ada. Banpol. SP. Oh, SP istilahnya teman-teman. Nah, ini SP. baru lagi nih. SP itu, SP-nya hati-hati nih, SP nih. SP itu apa kepanjangannya? Surat polisi. Suruhan polisi. Oh, oke. Ini tahun 90-an ya, teman-teman ya. Ya, 90 2000. Tuh, SP, ada SP-nya kan nih. Kalau cepu tuh kesini-sini sekarang ini nih. Ya. SP-nya. Hati-hati lo di SP nih. SP nih, gitu lah. Seperti itu pada zaman itu ya. Gimana ya? Kalau kita kayak gitu tuh takutnya malah membangkitkan yang mendengar yang muda-muda, dengan kita ini aja hanya spill sedikit Ya, aja. romantisme ya. Iya. Romantisme dengan keadaan pada waktu itu yang Iya. ternyata nggak lebih gelap dari sekarang gitu ya. Iya. Sama aja dulu juga Mas Aang kalau mungkin inget kan ada zaman SDSB ya. Kalau Ya. sekarang judi slot ya. Kalau Ya, dulu tuh betul. SDSB gitu ya. Betul, dulu. Pernah ikut SDSB buntut? Enggak, kebetulan kalau saya kan pada zaman saya ini anak-anak itu nakalnya itu seperti terbagi gitu loh. Oh, ada sektenya. Iya, saya nih mamanya orang yang suka mabuk. Oke. Ya itu bertemunya sama orang-orang yang mabuk. Oh. Orang yang suka judi bertemunya dia mereka dengan orang judi. Oh, iya. Orang yang suka balapan liar kan dulu zaman Iya. balapan liar. Di Manggarai. Ya. Oh, di mana aja itu, banyak tuh, di mana-mana itu. Kebetulan saya di Kemang, rumah saya ya, anak Kemang, Jaksel. Kalau sekarang Kemangnya Iya. Jaksel. Anak Jaksel legend nih teman-teman, orang baru tahu Jaksel, kita mah udah bahasa prokem dulu mah lu gua ya. Iya. Gua ya, bukan gue. Kalau gue itu anak Jakarta, Betawi ora itu. Iya. Tapi kalau gua, nah itu udah identik dengan Ya. Betawi Kemayoran. Ya, orang Jaksel gitu lah. Kata begitu kan. Iya. Oh iya, BTW dulu pernah tawuran nggak sih? Tawuran di bis 68 atau di saat cepet 5 ya, saat Wah. 5 Blok M tuh? Ya, hampir setiap hari kita, makanya saya bilang tadi tuh waktu zaman sekolah itu kita cuman adanya berdoa untuk mohon selamat tadi udah. Jadi berangkat Ya. pulang tuh berdoa selamat. Oke. Gitu aja berdoanya. Kalau ketinggalan basis nih, baca wah ketinggalan basis nih sini, udah disaranin tuh Oh. pakai baju bebas biar agak supaya tidak disangka anak sekolah kayak gitu. Oke, teman-teman yang nggak tahu basis itu adalah kita berangkatnya bareng, jadi satu pemberangkatan gitu ya. Dalam satu bis atau satu kereta dulu, kereta yang Cawang Depok Lama itu biasa. Jadi kalau ketinggalan basis ya udah, Anda nggak bisa pakai atribut STM atau SMA, pokoknya celana abu-abu tuh dilepas gitu ya. Jadi Bahaya. biar tidak terkena sweeping oleh, terutama top 3 itu kan ada Banser, Budut, Bonser. oh Bonser ya, ada Budut. itu kapal Blok M itu legend banget. Tapi itu yang dulu ranking 1 di STM kemana ya sekarang? Nah ini
Ini saya juga agak heran, cuman tetap bukan menjadi patokan ya, bukan teman-teman saya yang pada bangor-bangor, yang rese-rese, rusuh-rusuh itu sekarang tuh kenapa mereka malah sukses gitu loh? Ya, Gitu tuh. betul. Itu Relate. apa itu karena pembentukan mental? Menurut saya sih iya sih. Kebetulan saya juga dulu di psikologi ya, jadi ya seperti itulah, seperti kayak pembentukan mental memang sangat perlu. Mental itu sangat perlu agar supaya istilahnya tidak cengeng, baru apalagi diterapkan di hal bisnis ya. Baru rugi ya. 10 juta, baru rugi 5 juta aja udah kayak kesannya rugi 1 triliun. Udah mau meninggal lagi. Iya, bunuh diri dan sebagainya, nggak bener. Mental cengeng menurut saya gitu. Jadi kalau bisnis itu ya memang seperti itu, kalau nggak untung ya rugi, cuman dua pilihannya. Gitu. Terus dulu dengar pernah berkarir di radio, makanya suaranya kok sonable gitu ya. Itu gimana ceritanya? Di radio mana? Dan dulu pasti dong ciwi-ciwi pasti tanya tuh. Penyiar yang ini gimana gitu? Gitu ya. Kebetulan saya di radio, cuma bukan menjadi announcer ya. Announcer itu penyiar, bukan. Saya di radio itu karirnya selama di Jogja. Jadi dari Jakarta, singkat cerita saya 2006 pindah ke Jogja, baru 1 minggu di sini langsung dikasih gempa Bantul yang menewaskan banyak orang. 2006 ya? 2006. Oke. 1 minggu itu saya di sini. Wow. Terus akhirnya udah kayaknya udah trauma, pengen balik ke Jakarta. Cuman gimana, udah Jakarta sudah kita tinggalkan, akhirnya tetap bertahan di sini, kita jadi relawan dan lain sebagainya. Apa yang saya punya ilmu di Jakarta saya terapkan di sini untuk menjadi relawan dan lain-lain. Jadi sempet di sini tuh kita nganggur benar-benar karena ada gempa itu gitu. Ya kebetulan sih kita ada tabungan dari Jakarta, ya udah itu buat hidup. Jadi nggak kerja hidupnya cuma itu dari tabungan pada saat itu gitu. Ya, kemudian ketika sudah pindah ke Jogja ya, itu culture shock apa yang membuat Anda, kayaknya enak nih tinggal di Jogja kayaknya. Ini kebetulan teman-teman sama ya sama saya. Saya juga masa remaja saya di Jaksel, kemudian kuliah di Jogja. Nah, itu banyak sekali culture shock. Misalnya kos campur gitu ya. Wah, ini kalau udah ngomong kos campur. Itu gimana Mas Ang? Ya, Culture shocknya? Sangat berbeda ya. Terutama dalam kalau saya melihat ini dinamikanya. Bukan yang saya terima, yang saya rasakan, saya rasakan pribadi itu berbedanya tuh dalam hal orang-orangnya dan alamnya, itu yang sangat berbeda. Oke. Alamnya jelas berbeda dari Jakarta yang seger, hijau-hijauan pada saat itu. Terus orangnya yang ketawa ketiwi, terus ramah kayak gitu, berbeda seperti itu. Oh ya. Tapi ada kesan apa pertama tinggal di Jogja yang wah ini nggak ada nih di Jakarta kok, kayaknya rempong banget ya tinggal di daerah gitu. Banyak kita kaget pada saat itu, sangat kaget karena kita udah terbiasa di Jakarta tuh kota yang tidak tidur. Iya. Di Jogja saya jam 7 udah kayak suasana di kuburan pada waktu itu. Kuburan. Iya, karena sepi banget rumah itu. Jam 7 malam ini? Jam 7 malam. Oh iya, jam 7 malam. Jam 7 malam tuh udah sepi banget. Kalau sekarang berbeda ya. Cuma pada saat waktu kemarin yang 2006 itu. Oh ya, pasca gempa itu ya? Ya, itu sepi banget, sunyi. Jam 7, jam 8 tuh udah nggak ada kehidupan. Orang-orang udah pada masuk rumah, nggak ada yang main gitar di depan rumah. Kayak gitu-gitu. Jadi saya berbeda banget. Yang dimana tadi waktu kita di Jaksel kayak gitu, yang tanpa tidur, jam berapa saja saya keluar pasti ada orang. Pasti mau jam berapa ya, jam subuh, jam 3, jam 2, jam 1, jam 12 sampai pagi, jam 7 pagi lagi tuh udah ada orang lagi gitu. Berbedanya di situ pada saat itu kaget. Iya. Culture shock. Kaget ya. Oke, Mas Ang. Kita sekarang udah masuk ke Jogja ya, karena tadi kita bicara gempa. Jadi pada waktu itu sekitar mediocre 2006 itu apa yang terjadi? Jadi misalnya di Jogja tuh apakah sudah seindustri sekarang atau masih kita sebut satu tempat aja lah, misalnya kayak Jalan Kaliurang itu seperti apa itu kalau dulu Anda melihatnya?
Wah, ke Jalan Kaliurang tuh pada saat saya pertama kali di sini, memang kebetulan rumah saya sini langsung di Utara Candi Prambanan ya, di Utara Candi Oke. Prambanan. Cuma saya sering ke sana ke arah-arah Jalan Kaliurang, sering hampir setiap hari karena sempat kerja di sub sub PLN lah, gitu. Jadi Oke. arahnya arah sana gitu. Itu Jakal itu asri, kiri kanannya itu sawah ya kan, Oh. sepi, asik gitu. Masa sih? Pernah ya di fase itu ya? Wah, sepi, asik, cakep gitu. Ya asri, terus banyak orang masih sepedaan dan sebagainya. Bahkan saya berpikir pada saat itu ya, Oke. itu saya berpikirnya ini jalan nih akan seperti ini terus karena apa? Kan jalur mati menurut saya, karena Oke. arah utara itu kan Merapi ya, artinya tidak tembus ke arah kemana-mana aja gitu loh. Utara itu Ya. seperti itu, teman. Kenyataannya di tahun 2000-an mungkin 2015-an ke atas, setelah, nah kayaknya titiknya itu setelah 2010 erupsi Merapi itu titik bangkitnya Jalan Oh, Kaliurang ya, ya, seperti ya. itu. Jadi pertama orang sering ke Merapi, akhirnya banyak orang yang berkunjung, mungkin di situ titiknya akhirnya ada pebisnis yang melihat itu ya, sampai sekarang ini jadinya sekarang sudah berdiri tuh kokoh kios-kios, Ya, 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 ya. pasar, dan ini apa modern yang sifatnya sudah apa, Industri ya. kota ya gitu. Apalagi sekarang ditambah lagi ada kampus-kampus juga. Ya, 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 ya. Banyak ya. Seperti itu pengalaman saya pribadi ya, seperti itu. Oke, memang di Jakal itu kan teman-teman mungkin yang pernah kuliah di Jogja ataupun pernah main ke Jogja, memang itu sebenarnya di sana banyak spot yang disediakan oleh alam semesta sangat indah sekali. Cuman banyak yang terkecoh, udahlah pantai aja lah gitu ya. Padahal spot-spot yang seperti Kali Kuning, Kali Adem itu kalau teman-teman jelajahin lagi, sekarang sudah banyak spot yang menara pandang, Gardu pandang. Oh, gardu pandang yang langsung view-nya Merapi, dan itu tampak sombong sekali Merapi kalau dari situ. Nah, ketika itu berarti potensi wisata, ini pertanyaannya nih, banyak yang permintaan request demand-nya itu banyak di pantai atau di Kaliurang itu, Merapi, Mas? Kalau untuk saat ini ya, kita ambil di saat ini ya, 50-50. Oke. Dikarenakan gini, para wisatawan itu juga pandai, dia dalam berwisata dia ingin yang ada gunungnya. Bawalah ke Merapi, yang ada airnya kita bawa ke pantai, seperti itu. Oh, Jadi iya, iya. dia wisatawan itu punya choice, punya pilihan, di mana Oke. dia tidak akan bosan, nggak hanya dilihat alam yang alam yang berbentuk apa ya, pegunungan gitu. Banyak pilihan sekarang. Jadi menurut saya kalau di saat ini 50-50. Jadi dua-duanya bagus dengan suasana yang berbeda, dengan apa namanya ya, suasana itu dengan suasana yang berbeda. Vibe-nya ya, vibe-nya. Bahkan gini, ada orang akan menghabiskan 1 hari di pantai, 1 hari di Oh, gunung. Kemudian dibagi. dia 3 hari, dia udah 1 hari di pantai, 1 hari di gunung, 1 hari di kota, kayak gitu. Oh, iya, iya. Seperti itu.